You're amazing. Yes, she's doing great. She is. She's doing great. You're doing so. Yes, yes, yeah, you did it. Film dimulai dengan sosok Toby Durand, seorang pria yang tinggal bersama ayahnya yang penuh kasih sayang. No. Breakfast, you got time? Thanks, Dad. Hidup Toby tampak sederhana. Bekerja di perusahaan serial terkenal, menjalani rutinitas harian, dan mencoba menemukan kebahagiaan di tengah kesibukan hidup. Namun di balik wajahnya yang tenang, Toby menyimpan luka yang mendalam. Ia baru saja menerima surat cerai dari istrinya, sebuah kenyataan pahit yang sulit ia terima. Toby selalu menginginkan keluarga yang utuh, terutama impian untuk menjadi seorang ayah. Namun impian itu bertolak belakang dengan keinginan istrinya yang lebih fokus mengejar karir dan mimpinya menjadi seorang triliuner sukses. Ketika Toby hendak menandatangani surat cerai tersebut, ballpoint-nya tiba-tiba mati. Ia pun memutuskan untuk pergi ke supermarket terdekat untuk membeli yang baru. Namun, nasib berkata lain. Dalam perjalanan pulang, sebuah kecelakaan terjadi. Toby tertabrak mobil dan segera dilarikan ke rumah sakit. Disinilah takdir mempertemukannya dengan Almut, seorang wanita muda yang tanpa sengaja menjadi penyebab kecelakaan tersebut. I ran you over. Almut yang merasa bersalah, berjanji akan menanggung semua biaya pengobatan Toby hingga ia pulih. Almut. Tobias. Almut mengundang Toby untuk makan malam di sebuah restoran dekat rumah sakit. Selama makan malam, mereka mulai berbicara, dan perlahan Almut mulai merasa tertarik pada Toby. No. No, don't buy him. It was going to be great. Namun, saat menyadari Toby masih mengenakan cincin pernikahannya, Almut menahan diri dan memutuskan untuk menjaga jarak. Untuk menghindari keterlibatan lebih jauh, Almut mengundang Toby bersama istrinya untuk datang ke restoran tempatnya bekerja. You should come. Sayangnya, Toby belum memberitahu Almut bahwa pernikahannya sebenarnya sudah berada di ambang kehancuran. Setelah beberapa hari di rumah sakit, hubungan Toby dan Almut mulai terjalin. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Toby berangsur membaik. Ia memutuskan untuk mengunjungi restoran tempat Almut bekerja sebagai koki. Kedatangan Toby disambut dengan hidangan spesial yang dibuat khusus oleh Almut. Saat mereka berbincang, Almut dengan lembut bertanya tentang status pernikahan Toby. Toby dengan jujur mengungkapkan bahwa ia telah berpisah dari istrinya meskipun belum menandatangani surat cerai secara resmi. Mendengar kejujuran Toby, Almut tidak bisa menahan perasaannya. Ia langsung mengundang Toby ke apartemennya. Malam itu, mereka pun terlibat dalam hubungan yang lebih intim, sebuah malam penuh gairah yang menandai awal baru bagi mereka. Keesokan paginya, saat Almut sedang menyiapkan sarapan, Toby yang masih larut dalam kebahagiaan semalam kembali menggoda Almut, dan mereka pun kembali bermesraan. Namun di tengah kebahagiaan itu, Almut tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia tidak ingin memiliki anak. You know, meeting someone at our age. It would seem to me preferable to have a moderately awkward Mengingatkan Toby pada konflik yang sama yang pernah ia hadapi dengan mantan istrinya. Hubungan mereka pun sempat berada di ujung tanduk. Suatu malam sepulang kerja, Almut menemukan apartemennya dihiasi dengan lilin-lilin romantis. Ternyata Toby telah menyiapkan kejutan untuk melamarnya. Toby rela mengesampingkan impian besarnya untuk memiliki anak demi bisa bersama Almut. Almut yang terharu dengan pengorbanan Toby menerima lamaran tersebut dan mereka pun menikah. Setahun berlalu sejak pernikahan mereka. Kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Almut, yang awalnya menolak memiliki anak, akhirnya berubah pikiran. Ia mengabulkan keinginan Toby dan kebahagiaan mereka semakin lengkap saat Almut hamil anak pertama mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat mendekati waktu persalinan, Almut merasakan sakit yang hebat. Dalam perjalanan ke rumah sakit, mereka terjebak kemacetan parah. Terpaksa mereka singgah di minimarket untuk membeli kebutuhan darurat. Al? It's it. Almut yang sudah tidak tahan akhirnya melahirkan di toilet minimarket tersebut. Sebuah momen yang takkan pernah mereka lupakan.
You're amazing. Yeah, she's doing great. She is. She's doing great. Sit. Yes, yeah, you did it. That's your mummy. That's your mummy. Beberapa tahun berlalu, ujian besar kembali menghampiri mereka. Almut didiagnosis menderita kanker ovarium stadium 3. Di tengah perjuangan melawan penyakitnya, Almut juga sedang mempersiapkan diri mengikuti kompetisi memasak dunia, sebuah impian yang telah lama ia dambakan. Sebelum menjalani pengobatan, Almut memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Toby dan anak mereka, menikmati setiap momen kebersamaan. Dalam kehangatan itu, Almut meminta Toby untuk memuaskannya untuk terakhir kalinya. Dengan dukungan penuh dari Toby, Almut berhasil menyelesaikan perawatannya dan siap menghadapi kompetisi memasak terbesar di dunia. Kompetisi ini menjadi momen penting bagi Almut sebelum menjalani operasi besar yang sangat menakutkan. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Almut berhasil memenangkan kompetisi tersebut, sebuah pencapaian yang luar biasa di tengah perjuangannya melawan kanker. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah menjalani operasi, Almut dinyatakan meninggal dunia. Toby harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan wanita yang dicintainya. Kini, ia harus melanjutkan hidup sebagai seorang ayah sekaligus ibu bagi putri mereka yang masih kecil. Dengan segala kenangan manis bersama Almut, Toby bertekad menjadi sosok orang tua terbaik bagi putrinya, mengajarkan nilai-nilai cinta, pengorbanan, dan kekuatan yang pernah ia pelajari bersama Almut.